mungkin ini nanti lebih banyak diskusi. Saya menyampaikan terkait dengan update yang mungkin Ibu Bapak sudah mengetahui. Kami sudah merevisi 2 peraturan terkait dengan standar dan 1 mengenai kurikulum. Yang direvisi, yang di level standar itu adalah standar kompetensi lulusan dan standar isi. Di dalam standar kompetensi lulusan, poin yang diperbaharuinya adalah terkait dengan 6 dimensi yang sebelumnya disebut profil pelajar Pancasila menjadi 8 dimensi dengan disebut profil lulusan. Jadi dimensinya ada pembaharuan dari 6 dimensi menjadi profil dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila menjadi 8 dimensi profil lulusan. Lalu yang kedua, diamanahkan juga oleh Pak Menteri pada saat itu untuk mengurangi beberapa materi yang tidak terlalu penting, sehingga kami merevisi standar isi. Jadi materi-materinya lebih banyak untuk mengurangi materi-materi yang ada sebelumnya ada dalam standar. Sekarang di dalam standar beberapa materi itu kita kurangi, tapi tidak terlalu banyak. Jadi ini konsennya lebih ke pengurangan materi di dalam Permendikdasmen nomor 12. Nah, setelah 2 standar inilah kami akhirnya terbitkan peraturan mengenai kurikulum. Nama peraturannya itu perubahan atas peraturan menteri. Jadi kalau dalam peraturan, kalau pergantian peraturan, maka namanya peraturan baru gitu ya. Seperti standar isi SKL itu yang lama dicabut. Kalau ini perubahan atas peraturan menteri, maka peraturan yang lama masih berlaku. Yang diganti adalah pasal-pasal yang berubah saja. Maka dalam Permendikdasmen nomor 13 ini kita merevisi hanya kurang lebih 8 poin yang kita revisi. Poin-poin lainnya itu di dalam batang tubuhnya masih merujuk Permendikdasmen nomor 12. Ini sama seperti SKL ya. SKL itu kan revisi terakhir nomor 4 2021, tapi nomor 57-nya masih berlaku. Jadi pada saat baca SNP pada bahasa Standar Nasional Pendidikan, PP-nya itu harus dibuka 2. Nah, ini pun sama terkait kurikulum. Yang di dalam permen terbaru itu tuh hanya pasal-pasal yang berubah. Kalau tidak dicantumkan perubahannya berarti masih merujuk kepada pasal-pasal yang lama. Poin-poin yang berubah ini adalah untuk penerapan pembelajaran mendalam dan coding kecerdasan artifisial. Jadi ini implikasi dengan kebijakan pembelajaran mendalam dan coding kecerdasan artifisial, dan poin-poin lain itu sebenarnya ngikut gitu ya. Jadi di dalam peraturan ini mulai dari tujuan kurikulum, mulai dari karakteristik, termasuk juga landasan-landasannya, kami sudah integrasikan pendekatan pembelajaran mendalam. Jadi pendekatan ini sebagai upaya untuk memperbaiki proses belajar. Jadi di detik-detik akhir memang kami akhirnya diminta Pak Menteri fokus saja ke 2 hal. Pertama adalah memperbaiki proses belajar, yang kedua adalah menambahkan mata pelajaran coding kecerdasan artifisial. Jadi 2 hal itu yang kemudian dalam peraturan itu kami hanya memperbaiki saja. Jadi tidak rencananya memang awal gitu akan ada nama kurikulumnya mau dihilangkan, mau dihidupkan jurusan, itu semua tidak jadi karena arahan dari Pak Menteri, dan Pak Menteri juga mungkin ada arahan dari istana untuk tidak merubah kurikulum, sehingga yang dilakukan itu adalah memperbaiki proses belajar. Memperbaikinya bagaimana? Yaitu dengan memasukkan pendekatan pembelajaran mendalam. Jadi pembelajaran mendalam secara eksplisit kami tuangkan di dalam kerangka dasar kurikulum itu, bagaimana proses belajar itu harapannya dilakukan dengan pembelajaran mendalam. Lalu yang kedua, karena ada konsen juga, sebenarnya konsennya dulu karena Pak Wapres datang ke Kemdikdasmen gitu ya, meminta ada coding, mata pelajaran codingnya. Mau tidak mau sebenarnya kami pun udah ada informatika dulu gitu ya. Cuman karena secara politik sudah diminta ada mata pelajaran baru, maka dibuatlah mata pelajaran baru namanya coding dan kecerdasan artifisial. Ini mata pelajaran pilihan, dibuka sesuai SDM yang tersedia di sekolah. Jadi tidak ada target
untuk sampai berapa target sekolah penerapan tidak ada. Makanya dalam peraturan pun waktu pembahasan adakah target coding kecerdasan artifisial, tidak ada. Kalau pembelajaran mendalam, target kami dalam 4 tahun ke depan semua sekolah melaksanakan. Nah, nanti diatur dalam Kepmin. Tapi kalau coding kecerdasan artifisial kami tidak ada target karena ini sifatnya mata pelajaran pilihan. Nah, lebih lanjut nanti ada implikasi ke penyesuaian kokurikuler ya, karena kokurikuler itu juga untuk memperkuat sebelumnya profil pelajar Pancasila, sekarang memperkuat profil lulusan. Nah, termasuk juga secara eksplisit sebenarnya yang kita atur itu adalah penyediaan kokurikuler. Kalau sebelumnya kan tidak diatur, kalimatnya tuh kokurikuler sekurang-kurangnya disediakan pramuka atau kepanduan lainnya. Sehingga apakah sifatnya sukarela atau wajib, sebenarnya pasalnya belum diganti karena pasal 24 di dalam Permen 12 itu tidak kita cabut, tidak kita ganti, bahwa ikut ekstrakurikuler itu sifatnya masih sukarela gitu. Jadi yang kita atur di dalam pasal 22 itu adalah sekolah wajib menyediakan pramuka atau kepanduan lainnya. Jadi kewajibannya itu sekolah membuka. Nah, dengan peraturan ini berlaku, maka untuk memberikan kejelasan, kurikulum yang diterapkan itu masih kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka. Kurikulum 13 kenapa masih ada? Karena memang di dalam pasal di Permendikbud nomor 12 itu tahun ini tuh masih diperkenankan sekolah menggunakan K13. Jadi masih boleh tahun depan lah baru beralih ke kurikulum Merdeka. Sehingga implementasinya di tahun ini masih menggunakan kurikulum Merdeka dan kurikulum 13. Jadi namanya masih karena nama kurikulumnya belum kita ubah gitu. Pasal terkait nama kurikulum itu belum kita ubah. Jadi kurikulum yang berlaku masih kurikulum Merdeka dan kurikulum 13. Nah, yang pertama tadi terkait dengan pembelajaran mendalam, konsennya itu adalah untuk memperbaiki proses belajar. Jadi konsennya memperbaiki proses belajar. Nah, untuk memperbaiki proses belajar inilah yang kemudian agar memastikan adanya perbaikan proses belajar, maka dibuatlah kerangka untuk memastikan desain ini bisa tercapai. Kenapa? Ya alasannya karena memang permasalahan letak dari kurangnya kemampuan peserta didik itu adalah kami identifikasi dalam proses belajarnya. Jadi datanya memang masih pakai PISA 2022 karena PISA 2025 baru diambil datanya kemarin di bulan April Mei, dan mungkin keluarnya itu biasanya 1 tahun ke depan. Nah, yang menjadi konsen adalah kemampuan peserta didik kita menyelesaikan soal. Jadi secara rata-rata siswa-siswa kita kalau diberikan soal yang menuntut keterampilan berpikir tingkat rendah, misalkan berapa 2 tambah 3, 2/3 ditambah 2/5 atau 2/3 tambah 2/5, berapa hasilnya? Nah, kalau penjumlahan seperti hitung langsung, di atas 80% siswa kita itu mampu menyelesaikan masalah. Jadi kalau ada anak yang belum bisa nambah jumlah, ya masuk dianggaplah di bawah yang sisanya dikit, ada 1-2 kasus. Tapi secara rata-rata anak-anak kita itu mampu menyelesaikan soal-soal yang menuntut keterampilan berpikir tingkat rendah. Jadi kalau soal-soal yang seperti tadi itu di atas 80% siswa kita mampu. Jadi kalau pertanyaannya misalkan sebutkan ciri-ciri fotosintesis, nah mampu mereka pada saat desain. Atau pada saat bahasa Indonesia apa ciri dari bahasa gitu ya. Nah itu tuh mampu. Kalau pertanyaannya langsung gitu, sebutkan definisi, jumlahkan, hitung gitu. Di atas 80% siswa kita mampu. Tapi pada saat soalnya agak lumayan rumit, soalnya adalah keterampilan yang lumayan kompleks, bukan rumit, lumayan kompleks, soal-soal yang menuntut keterampilan berpikir tingkat tinggi, itu hanya 0,4% siswa di matematika dan bahasa 0,8. Jadi langsung cek gitu, dari yang keterampilan berpikir tingkat rendah itu 90% bisa jawab, pas keterampilan berpikir tingkat tinggi tinggal di bawah 1%. Jadi pada saat ditanya berapakah biaya yang dibutuhkan untuk mengecat ruangan ini gitu, mereka langsung bingung, ini gimana ngitung cat, dari mana jumlahnya, dan atau berapakah genting yang diperlukan untuk membangun sebuah perumahan yang terdiri dari misalkan 500 rumah gitu. Mereka langsung bingung gimana ngitungnya. Nah itu yang membutuhkan keterampilan yang kompleks,
itu mereka di matematika hanya 0,4%. Jadi dari 1000 anak hanya 4. Jadi kalau lomba memang kita selalu juara, ada juara ya. Karena memang ada 1-2 orang, beberapa anak itu memang ada yang bisa. Tapi secara rata-rata itu belum. Nah, konsep pendidikan kita itu kan bukan menghasilkan juara-juaranya, tapi agar secara rata itu bisa kemampuannya berkembang. Nah, kami identifikasi ya mungkin ini mereka tidak mampu menyelesaikan karena dalam proses belajarnya memang tidak sampai ke sana. Ya seperti kalau kita lagi belajar ikut mau lomba gitu ya, mau dites anak-anak, mau ditesnya berenang, lalu belajarnya hanya ngajarin teori berenang, sehingga pada saat dibawa ke kolam renang pada tenggelam dan nggak bisa berenang gitu. Atau pada saat anak-anak akan lomba berkaitan dengan memainkan gitar, lalu diajarinnya oleh guru adalah teknik-teknik main gitar, nggak pernah praktek main gitar. Sehingga pada saat tes lombanya main gitar, pada saat diminta menjelaskan bagaimana caranya bisa, tapi pada saat memainkan gitar nggak bisa. Begitu pula pada saat anak berenang, dituntut untuk berenang, nah mereka kan dibawa kolam renang, tapi pada saat kalau belajarnya itu hanya teori berenang, teknik berenang, nah pada saat dites berenang ya nggak bisa, sulit gitu. Kalau diminta untuk jelaskan bagaimana teorinya mungkin bisa gitu, tapi pada saat suruh berenang kolam renang nggak bisa. Nah begitu pula bisa kita. Anak-anak kalau hanya jumlahin definisi bisa, tapi pada saat keterampilannya membutuhkan penalaran, mereka kesulitan. Ya mungkin salah satu faktornya apa ya, mereka mungkin dalam kesehariannya memang nggak pernah belajar sampai ke situ. Proses belajarnya mungkin hanya sampai ke pembelajarannya ya sama ke pengetahuan, menghitung dan lain-lain. Nah ini yang ingin kita perbaiki dalam proses belajarnya. Nah untuk mencapai ini, kemudian dalam proses belajarnya kita desain, dibuat kerangkanya bagaimana? Mulai dari tujuan yang dicapainya, lalu suasana yang diwujudkannya, pengalaman belajar yang dilalui, dan dukungan supaya efektif dan efisien. Tujuannya apa? Fokus belajar bukan hanya sekedar hafalan, tapi fokus belajar itu dia nalarnya terbangun, kreativitasnya terbangun, kemandiriannya terbangun, dengan suasana belajar yang ditumbuhkannya, wujudkan seperti apa yang kemudian kita sebut prinsip belajar. Jadi agar tujuan itu tercapai, suasana belajarnya gimana? Suasana belajarnya yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan dengan melalui pengalaman belajar. Pengalaman belajar tadi ya, seperti pengalaman belajar seperti berenang. Kalau ingin berenang gak hanya hafal teori berenang, maka kita harapkan pengalaman belajarnya mulai memahami, mengaplikasi, merefleksi. Ya mungkin sederhananya seperti tadi, kalau kita ingin bisa berenang, gak selesai dia paham saja teknik berenang, dia perlu pengalaman untuk mempraktekkan berenang. Setelah itu dia, setelah berenang berpraktek, dia berefleksikan, karena dari refleksi itulah, oh iya ya, saya sebaiknya berenangnya seperti ini supaya tepat gitu, supaya efektif. Nah, makanya inilah pengalaman belajar yang didorong mulai dari memahami, mengaplikasi, merefleksi. Oh, saya akan berenang supaya saya bisa main gitar. Setelah saya belajar teknik-teknik bermain gitar, maka saya akan praktek memainkan gitar. Setelah saya praktek main gitar, maka saya akan berefleksi bagaimana supaya efektif dan saya mungkin memperbaiki teknik-teknik saya. Nah, dari pengalaman dia itulah mungkin tepat bagi dia. Mungkin cara dia memainkan gitar bisa tepat. Nah, ini pengalaman belajar yang kita dorong supaya anak bisa mencapai level pembelajaran mendalam. Nah, ini akan efektif dan efisien jika didukung 4 hal. 1, praktik pedagogik, guru tahu strategi mengajar. 2, adalah lingkungan belajar, memanfaatkan lingkungan yang tersedia dengan jeli ya. Yang ada itu apa yang bisa kita manfaatkan. 3, yang mungkin agak berat dan belum terbiasa ya. Nah, ini yang ingin kita biasakan adalah kemitraan. Jadi kolaborasi dengan guru, dengan siswa, dengan orang tua, sehingga dia akan terus berkembang. Yang keempat adalah memanfaatkan digital. Jadi pemanfaatan digital sebagai katalis ya, ini agar lebih efektif dan efisien. Nah, kerangka inilah yang ingin kita dorong gitu untuk memastikan terjadinya apa? Terjadinya proses perubahan dalam proses belajar, sehingga yang sebelumnya mungkin tidak terbiasa untuk dapat memampu penalaran itu bisa terbangun. Nah, ini yang dalam pembelajaran mendalam yang kemudian kita terapkan di dalam kurikulum ini. Adapun untuk asesmen itu sebenarnya tetap ya, pembelajaran mendalam pun ada formatif, ada sumatif. Nah, Ibu Bapak, secara desain konsep kita itu kan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler itu adalah dalam rangka mencapai profil lulusan.
profil lulusan itu ada 8 dimensi. Jadi pencapaian 8 dimensi itu melalui intra, ko, dan ekstra. Nah inilah yang kemudian ada beberapa yang kita perbaharui. Pertama dalam intrakurikuler, karena kurikulum itu kalau menurut PP harus ada kompetensi, harus ada muatan dan beban. Kompetensinya untuk intrakurikuler disebut capaian pembelajaran. Saat ini capaian pembelajaran masih kita pergunakan, jadi belum diganti ya, dan masih tetap per fase. Jadi dulu memang sebelumnya kami kalau sebulan lalu mau kita hilangkan fase gitu. Tapi arahan terakhir jangan dahulu, sehingga untuk tahun ajaran ini masih menggunakan capaian pembelajaran dan masih menggunakan fase. Jadi kompetensi dari intrakurikuler itu disebut capaian pembelajaran. Jadi nama kompetensi dari intrakurikuler disebut capaian pembelajaran. Muatan pembelajaran dari intrakurikuler disebut mata pelajaran. Makanya ada mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, agama, itu adalah bentuk dari muatan pembelajaran. Pembelajarannya per tahun. Nah untuk intrakurikuler itu kami menambahkan mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial sebagai mata pelajaran pilihan. Nah di dalam intrakurikuler karena standar isinya diperbaharui, maka kami kemarin memperbaharui capaian pembelajarannya. Karena ada materi-materi yang kita kurangi dan kita geser. Untuk agama kami tidak mengurangi dan tidak merevisi capaian pembelajaran mata pendidikan agama untuk ke-6 agama. Untuk 6 agama itu kita tidak revisi, tapi yang kita lakukan itu adalah kan di bagian D capaian pembelajaran itu ada fase keseluruhan, ada capaian per elemen. Nah kami menghapus fase keseluruhannya, jadi langsung per elemennya. Kan fase F misalkan siswa menguasai deskripsi keseluruhan, lalu di bawahnya ada elemen, misalkan elemen matematika, ada bilangan, ada jabar. Nah kami fase keseluruhannya yang kami hapus. Jadi untuk agama kemarin kita tidak mengganti isinya untuk agama, mata lain kita ganti karena standar isinya ada yang kita kurangi. Untuk agama standar isinya tetap, implikasinya capaian pembelajarannya nggak kita ganti gitu. Untuk agama ya, untuk agama ini tidak kita gonta-ganti. Kita hanya menghilangkan satu kelompok yang namanya fase keseluruhan. Nah sekarang untuk kokurikuler. Kokurikuler ini yang kita ada penyesuaian mulai dari bentuk dan kompetensinya. Bentuk kokurikuler sebelumnya bentuknya itu P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Ini yang agak ketukar-tukar ya, profil pelajar Pancasila dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau profil pelajar Pancasila sebelumnya ya, itu adalah kompetensi. Kompetensi yang dicapai oleh intrakurikuler, diperkuat oleh kokurikuler, dan ditambahin eskul. Itu kompetensi. Tapi kalau proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu adalah suatu kegiatan. Kegiatan untuk apa? Memperkuat profil pelajar Pancasila. Nah, saat ini kita ganti karena profil pelajar Pancasila ini namanya, proyeknya, kegiatannya. Jadi P5 itu adalah suatu bentuk kegiatan dari kokurikuler. Jadi P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ini adalah bentuk dari kegiatan kokurikuler. Nah bentuknya sebelumnya P5, kokurikuler ya, ininya namanya itu kokurikuler. Sebelumnya pun namanya itu kokurikuler, tapi diberikan nama bentuknya minimal P5. Sekarang bentuknya diperbaharui menjadi kolaboratif lintas disiplin ilmu, gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi bentuknya sebelumnya hanya P5, sekarang menjadi lebih variatif. Misalkan kolaboratif lintas disiplin ilmu, misalkan berkolaborasi matematika, bahasa Indonesia, IPA, berkolaborasi untuk lintas disiplin ilmu, lalu untuk memperkuat, memperdalam mata pelajarannya. Nah ini bagian dari kokurikuler, karena kokurikuler sendiri kan adalah kegiatan untuk memperdalam, memperkuat, memperkaya intrakurikuler dalam pengembangan kompetensi terutama karakter. Lalu contoh gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat gimana? Misalkan kegiatannya dalam rangka sehat. Misalkan dibuat program setiap hari Senin dan setiap Rabu adalah senam untuk memperkuat dimensi kesehatan. Nah, ini kegiatan kesehatan, senam ini bagian dalam kegiatan kokurikuler memperkuat dimensi kesehatan, maka ini bagian dari kokurikuler. Atau misalkan sebelum memulai kegiatan dilakukan ibadah bersama, misalkan sholat duha, ngaji bersama, misalkan masing-masing 30 menit setiap hari. Nah itu pun kan sudah dapat tuh
30 menit, 30 menit, 30 menit. Ini dalam rangka memperkuat apa? Dimensi iman takwa. Sehingga kegiatan ini bagian dari kokurikuler. Jadi ini dari bentuknya sendiri, kalau sebelumnya mungkin lebih diarahkan harus project, ini tidak harus berupa project. Kalau sebelumnya ada pameran karya dan lain, ini tidak harus ya. Dan sekarang lebih variatif, bentuknya bisa kolaboratif lintas disiplin ilmu, bisa untuk kegerakan kebiasaan anak Indonesia. Jadi bentuk kokurikuler itu lebih fleksibel dan lebih variatif. Jadi utamanya dalam rangka memperkuat kemampuan mata pelajaran dan juga dalam rangka memperkuat karakter. Nah, kompetensinya sebelumnya kan untuk memperkuat 6 dimensi, sekarang untuk memperkuat 8 dimensi. Temanya sebelumnya ditetapkan pemerintah, sekarang temanya bebas. Jadi kan kurikulum itu harus ada kompetensi, muatan, dan beban. Nah, kompetensinya kalau untuk intra disebut capaian pembelajaran, kalau untuk kokurikuler disebut alur perkembangan kompetensi dari profil lulusan. Nah, untuk muatannya, kalau intrakurikuler disebut mata pelajaran, kalau kokurikuler disebut tema. Nah, bedanya sebelumnya temanya oleh pusat, sekarang temanya oleh satuan pendidikan. Nah, ini yang mungkin agak lumayan banyak penyesuaian itu adalah di dalam kokurikuler. Untuk eskul tadi ya, kita lebih ke narasinya satuan pendidikan menyediakan sekurang-kurangnya eskul, itu aja. Yang diatur itu sekolah wajib menyediakan eskul. Jadi kalimatnya itu yang kita perbaharui. Nah, turunan lebih lanjut kami sudah terbitkan tadi, sampaikan Pak Basit, ada KEPK nomor 46 terkait dengan capaian belajar. Kalau untuk agama, Ibu Bapak tidak kita ganti sama sekali, tapi kalau untuk mapa lain kita inti di dalamnya tidak kita ubah gitu ya, tapi lebih ke dalam momen. Dan kita ada 3 panduan nih yang sudah kita perbaharui, panduan kurikulum satuan pendidikan edisi revisi 2025, panduan pembelajaran asesmen, dan panduan kokurikuler. Karena sebelumnya kan P5 ada rapot sendiri dan lain-lain, ini sudah tidak ada rapot ya. Untuk kokurikuler itu tidak punya rapot tersendiri. Jadi nanti deskripsi rapot anak itu hanya 1, dan di dalam rapot anak memang ada kolom singkat kokurikuler, mungkin cukup 3 baris gitu ya, kemampuan yang dikuatkan, lalu ada catatan orang tua, pembaharuan di dalam rapotnya. Dan untuk rapot P5-nya adakah enggak? Sekarang sudah tidak ada lagi rapot P5 yang berdiri sendiri. Jadi rapot anak hanya 1. Nah, ini ada di dalam panduan kokurikuler. Nah, Ibu Bapak, untuk capaian pembelajaran ini yang disesuaikannya adalah terkait dengan narasi fase keseluruhan. Ini kan fase F memiliki apa, deskripsi keseluruhan, lalu per elemen. Nah, sekarang yang fase keseluruhan itu kita hilangkan. Salah satu pertimbangannya dihilangkan kenapa? Karena ini cukup membingungkan di sekolah selama ini, karena mereka kan mana yang dirujuk pada saat ada perbedaan, misalkan fase keseluruhannya menguasai bilangan sekian, lalu ada elemen, mana yang dirujuk, elemen atau keseluruhan. Nah, realnya kan elemen, makanya ini langsung per elemen, karena kemarin itu pas keseluruhan itu gabungan dari elemen-elemen, makanya kita fase keseluruhan itu. Nah, dengan terbitnya capaian pembelajaran, kami ini sedang menuntaskan juga Ibu Bapak terkait dengan panduan mata pelajaran. Jadi ada panduan mata pelajaran yang akan diterbitkan, karena mungkin realnya bagaimana menerapkan pembelajaran mendalam itu ada di dalam panduan mata pelajaran. Nah, ini yang kemudian besok kami itu mengundang juga Kementerian Agama termasuk KSKK untuk daring dulu gitu ya, untuk mulai menyusun panduan mata pelajaran untuk agama ya. Kalau mapel umum kami sudah selesai, yang belum adalah panduan mata pelajaran agama. Jadi agama Islam, Kristen, Khusus, untuk mata pelajaran pendidikan agama dan lain itu kami akan menyusun panduan mata pelajaran, karena mulai penerjemahan dari capaian pembelajaran ke perencanaan belajar itu kan perlu clear ya. Nah, itu yang tersedianya itu nanti di dalam panduan mata pelajaran. Nah, ini izin saya tampilkan karena semua link materi ada di sini untuk capaian pembelajaran. Nah, yang kita hapus itu di bagian ini, Ibu Bapak. Kan sebelumnya pas saat fase ada keterangan fase keseluruhan gitu ya. Di sini nih di bagian D. Nah, di bagian D ini sebelumnya kan ada fase keseluruhan. Nah, sekarang langsung fase per elemennya.
Jadi fase elemen. Jadi sebelumnya kan ada deskripsi keseluruhan, nah sekarang langsung ke elemennya. Nah ini yang kita hapus. Isinya untuk PA ini tidak kita ganti sama sekali untuk isinya, termasuk ke semua agama gitu. Nah, tapi tentu Ibu Bapak ini kan perlu lebih clear nanti bagaimana menuangkan dari capaian belajar lalu diturunkan ke dalam perencanaan belajar yang harapannya mengintegrasikan penerapan pembelajaran mendalam, maka kami buat panduan mata pelajaran. Itu mungkin dari saya sebagai pengantar. Silahkan jika ada yang mau dikonfirmasi, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Yogi Anggraina yang sudah saya kira panjang lebar ya dari mulai penjelasan awal kenapa kemudian Permendikbud yang baru itu muncul gitu, meskipun tidak ada istilah perubahan kurikulum. Baik Bapak dan Ibu, saya kira masih ada banyak waktu ya sampai pukul 5 Pak Yogi, ya, sampai 5:30 ya. Silakan ada yang bertanya atau mau konfirmasi, silakan Pak Jaman, boleh dibantu Pak teman-teman. Ya, Bu Pak Ikoh ya. Musliha ya. Silakan Pak Jaman dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin mau bertanya nih. Saya sempat melihat JP di yang di Kemendikbud, bahwa di situ bahasa yang dipakai niku memahami semuanya untuk yang di materi pendidikan agama dan budi pekerti. Padahal di BM itu kan sudah diinginkan di pembelajaran itu bahwa di situ ada memahami, kemudian mengaplikasi, kemudian merefleksi. Nah, ini nanti apa mengajunya kepada JP-nya atau kepada BM-nya? Walaupun mungkin ini bisa saja karena apakah pakai izin atau dan sebagainya, tapi kan teman-teman di bawah ini kan tahunya memahami antara yang di JP dengan memahami di BM itu yang mungkin sama gitu. Padahal di BM itu juga ada mengaplikasi dan merefleksi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami melihat di JP itu memang murni JP, artinya berkaitan dengan apa yang ingin dicapai di proses pembelajaran. Sedangkan yang berkaitan dengan standar kompetensi lulusan 8 itu memang terpisah. Nah, kami di Kementerian Agama kan ada juga itu PBJ, pembelajaran berbasis cinta gitu. Nah, menurut jenengan itu apakah nanti JP itu sendiri dengan kemudian apa langsung diinsersi begitu, apa memang nanti di panduan saja tidak harus masuk ke JP sehingga tidak mempengaruhi pada konten yang diinginkan gitu. Jadi tetap dua-duanya juga berdiri sendiri tapi juga berjalan saling melengkapi begitu. Sementara itu dua hal yang kami tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan. Oh, langsung jawab. Langsung jawab ya Bapak. Iya, ini yang terkait perumusan capaian belajar ya. Untuk yang agama memang kemarin kami tidak merevisi capaian pembelajarannya, sehingga penarasiannya itu memang masih pakai Wijin pada saat itu. Jadi sedikit flashback ya, capaian pembelajaran CapCut sebelumnya itu pakai Wijin, sehingga hampir semuanya menunjukkan pemahaman, di mana pemahaman ini bukan ditafsirkan berada di C1 C2-nya pakai belum, jadi pakai Wijin. Nah, saat ini Ibu Bapak pada saat revisi capaian pembelajaran, kami kembali meminta kepada masing-masing mata pelajaran, silahkan gunakan taksonomi yang lebih menggambarkan mata pelajaran tersebut, sehingga
capaian pembelajaran ini tuh ada yang pakai Bloom, ada yang pakai Widgens, ada yang pakai Solo. Karena mayoritasnya Bloom, memang akhirnya pakai Bloom gitu ya. Tapi ada juga yang pakai Solo. Dan ada juga yang masih bertahan pakai Widgens. Kalau nggak salah di agama atau di sejarah gitu. Jadi kemudian itu yang kemudian kami minta ada penjelasannya capaian belajar kalau belum nanti paduan mapel, bahwa ini dirumuskannya adalah menggunakan taksonomi apa. Pada saat menggunakan taksonomi belum, maka kalau ditemukan memahami berarti dia memahaminya berada di level C2 tadi. Lalu pada saat pakai Widgens, memahaminya itu bukan sekedar keterampilan berpikir tingkat rendah, dia bisa sampai ke penerapan dan lain-lain. Nah itulah yang kemudian kami minta memang di dalam capaian belajar itu tolong dijelaskan pakai taksonomi apa. Karena pada saat kita dirumuskan memahami pakai Widgens lalu dibaca pakai belum, tidak nyambung. Nah kerumitannya tambah sekarang dengan pengalaman pembelajaran mendalam. Memahami itu bukan dimaknai dengan memahaminya belum. Memahami ini sebagai pengalaman belajar, makanya kami ada penyandingan walaupun ini menjadi perdebatan gitu ya, penyandingan, karena pemahami di sini itu lebih, kalau yang diinginkan itu adalah bagaimana bisa memahami secara utuh baik materinya, baik pengetahuannya, pengetahuannya maupun penerapannya. Jadi hafal secara konsep gitu. Memahami di sini itu bukan memahaminya C2-nya belum gitu, memahami di sini. Lalu mengaplikasi juga bukan C3-nya belum gitu. Nah, inilah yang kemudian memahami itu di dalam pembelajaran mendalam adalah kami akhirnya membuat kriteria-kriteria. Yang dikatakan memahami itu kriterianya apa? Mengaplikasi kriterianya apa? Misalkan mengaplikasi keterapannya adalah bahwa dalam proses belajar ada keterkaitan dengan masalah keseharian, masalah kontekstual, masalah nyata. Jadi indikasi proses belajarnya adalah mengaplikasi itu adalah anak pada saat proses belajar dia bisa mengaitkan pengetahuan yang sudah dikuasai sebelumnya. Jadi pada saat memahaminya itu memang memahami pembelajaran mendalam, bukan memahami sekedar belumnya tadi gitu. Nah ini memahaminya, level memahami, mengaplikasi, merefleksi itu yang kemudian kami buat kriteria-kriteria ya. Kriteria memahami itu apa, mengetahui, mengaplikasi apa, merefleksi apa, itu yang kita buatkan kriteria-kriterianya. Jadi bukan memahami, mengaplikasi, merefleksi, bukan taksonomi gitu ya di sini. Itu yang terkait dengan keselarasan di dalam capaian pembelajaran, sehingga pada saat misalkan capaian pembelajaran ini dengan Widgens perlu ada penjelasan memahaminya bukan sekedar keterampilan berpikir tingkat rendah, tapi ini adalah bisa sampai ke menerapkan dan lain-lain. Sehingga pada saat merancang proses belajarnya nanti dengan mendalam, pertama memahaminya adalah ini kriteria yang dikatakan memahami apa, anak bisa paham secara utuh terhadap konsep misalkan. Lalu tahapan selanjutnya setelah dia paham terhadap konsep, maka selanjutnya dia bisa mengaplikasi di antaranya kriterianya apa, misalkan dia mampu mengaitkan pemahaman konsep dia dengan penerapan dalam kehidupan sehariannya, dengan kehidupan kontekstual. Setelah dia mampu menerapkan dalam keseharian, pengalaman selanjutnya apa, merefleksi. Setelah saya terapkan, saya mengevaluasikan ternyata pengalaman yang saya lalui itu semestinya ini perbaikannya harus seperti ini. Misalkan pada saat saya belajar berkaitan dengan memahami fotosintesis, saya sudah tahu definisi fotosintesis, pengertian fotosintesis. Lalu pada saat mengaplikasi, saya mulai mempraktekkan bagaimana cara fotosintesis yang baik gitu ya, menanam, posisi menanam dan lain-lain supaya baik fotosintesisnya. Setelah saya mulai mempraktekkan itulah saya merefleksi ke anak, ternyata kalau kondisi seperti ini pencahayaannya kurang akan berpengaruh, sehingga saya ke depan akan memperbaiki cara ini, posisi yang tepat seperti itu. Misalkan di olahraga juga ya, setelah saya tahu teknik-teknik berenang, karena ada bahaya juga, misalkan bisa aja olahraga langsung suruh berenang, bahaya juga kadang ya, walaupun bisa gitu. Misalkan anak-anak belum tahu teknik, ayo anak bawa ke kolam langsung pada nyemplung gitu ya, kan kadang bahaya juga, belum bisa berenang bisa berbahaya juga bagi mereka, walaupun mungkin konteks poli atau lain bisa, tapi kadang ada beberapa di olahraga kalau langsung menerapkan bisa, memang cuma bahaya juga kalau anak-anak belum tahu teknik segala macam, tiba-tiba anak ayo berenang langsung bawa ke kolam renang gitu ya. Nah, satu guru anaknya banyak kan bisa berbahaya, makanya diajarin dulu teknik-teknik ya. Setelah itu mereka bertahap lah mempraktekkan
setelah dia tahu teknik-teknik berenang dibawa untuk mempraktekkan. Nah pada saat anak itu dia berenang kan pasti punya pengalaman yang berbeda, walaupun gerakannya sama gitu. Oh saya ternyata gerakannya kurang panjang tangannya walaupun pas gitu ya, lebih baiknya saya. Nah itu tuh mereka berefleksi, sehingga setelah mereka memahami dan berefleksi, akhirnya mereka secara bertahap menjadi paham, oh saya semestinya berenang itu seperti ini, tekniknya seperti itu. Dan mungkin beda kalau diceritakan dengan yang dialami ya. Nah inilah pengalaman yang perlu dilaluinya pada saat pembelajaran mendalam. Lalu terkait dengan standar kompetensi lulusan dan capaian belajar, jadi standar kompetensi lulusan itu diturunkan, ini isinya 8 dimensi profil lulusan, 8 dimensi. Jadi iman takwa, jadi tidak terkait konten gitu ya. Ini kemampuan yang dibutuhkan ke depan, gitu. Kemampuan yang dibutuhkan ke depan. Kemampuan ini dicapainya melalui apa? Melalui intrakurikuler, melalui kokurikuler. Nah, sebagai contoh misalkan dicapai melalui intrakurikuler. Intrakurikuler ingin mencapai yang namanya nalar kritis, misalkan penalaran kritis. Oke lah, melalui mata pelajaran bahasa matematika dilatih anak, misalkan belajar bilangan, akhirnya setelah belajar bilangan dia bisa menentukan apakah dia bisa pinjaman online itu baik atau tidak, karena dia belajar persentase sehingga dia bisa memutuskan. Pada saat dia belajar analisis data dan peluang, akhirnya dia bisa memutuskan saya akan berani coba-coba enggak terkait dengan judi online. Pada saat belajar bahasa Indonesia kan dilatih nalar kritis ya. Nalar kritis itu menggali gagasan, ide, cerita, sehingga pada saat dia memperoleh informasi, kalau nalar kritisnya sudah terbiasa, nanti dapat berita, dapat WA, dia digali dulu informasinya, benar nggak judul dengan isinya. Kalau setelah benar judul dengan isinya, benar nggak isi beritanya, sehingga nanti dia akan terlatih dari sejak kecil. Kalau dapat WA nggak langsung disebarkan ke teman-temannya, padahal hoax ya, tapi dia gali intisari ceritanya. Nah ini misalkan nalar kritisnya terbangun. Nah ini kemampuan yang dicapai melalui intra, diperkuat melalui kokurikuler. Nah untuk capaian pembelajaran, jadi standar kompetensi lulusan ini kan kemampuan yang dimiliki, tidak memuat konten memang. Nah, jadi standar kompetensi lulusan itu isinya adalah dari 8 dimensi, iman takwanya, nalar kritisnya, kreatifnya, kemandiriannya. Ini memang pengembangan dari profil pelajar Pancasila yang dicapai. Mayoritas itu kan capaian standar ini paling banyak dicapainya melalui intra, karena waktu belajar anak kan intra. Nah nggak cukup intra, ditambahin kokurikuler. Jadi kokurikuler itu kalau dulu sebelumnya P5, ini itu untuk melengkapi. Oh mungkin dalam intra belum cukup nih kemampuan ini terbangun, maka ditambahin oleh kokurikuler. Dan desainnya kami Bapak standar kompetensi lulusan itu di level sekolah, bukan di level guru. Jadi untuk mencapai kemampuan kompetensi lulusan, bukan tanggung jawab guru agama harus 88 dimensinya. Ini memang menjadi keputusan di level sekolah. Mungkin nanti itu dipetakan, oh guru agama kamu perkuat 2 dimensi, lebih banyak gitu ya memperkuat 2 dimensi. Guru matematika mungkin dimensinya guru agama ini kamu perkuat misalkan iman takwa dengan kemandirian. Oh kamu guru matematika melalui mata pelajaran matematika kamu memperkuat dimensi berkaitan nalar kritis kreatif misalkan. Sehingga mata pelajaran itu terpetakan, agama memperkuat dimensi ini, IPA ini, sehingga gabungan dari mata pelajaran inilah tercapai kompetensi lulusan. Jadi kami tidak meminta satu mata pelajaran harus diperkuat 8 dimensinya, dicapai enggak. Capaian standar kompetensi lulusan itu dicapai melalui intrakurikuler. Intrakurikuler itu kan banyak mapel tuh, 14 mapel terpeta-petakan, mungkin mata pelajaran ini lebih banyak memperkuat dimensi ini, mata pelajaran dimensi ini, sehingga gabungan mata pelajaran tercapailah 8 dimensi. Nah ini intrakurikuler nggak cukup, ditambahin kokurikuler gitu. Jadi desain pencapaian standar kompetensi lulusan itu bukan di level mata pelajaran, tapi di level jenjang, di level sekolah. Dan itu perlu tercapainya kapan? 3 tahun untuk SMP, 3 tahun untuk SMA, 6 tahun untuk SD, atau MI 6 tahun, MTS 3 tahun, MA 3 tahun oleh seluruh mapel. Nah yang jadi berat itu sekarang adalah guru dipaksakan di satu mata pelajaran harus tercapai ke 8 dimensinya. Itu yang menjadi beban gitu. Guru agama dipaksakan nalar kritisnya, dipaksakan kemandiriannya, dipaksakan kebinekaannya, itu yang menjadi beban. Padahal kompetensi lulusan ini adalah kompetensi yang perlu dikuasai di akhir jenjang. Di akhir jenjang itu kan keterlibatan seluruh mapel. Ini intra saja.
belum kokurikuler. Nah kemarin prakteknya satu mapel dibebankan 8, P5 dibebankan 8. Ya udah jadinya seolah berat semua kan. Udah mah di dalam guru mapel aja matematika dibebankan 6 dimensi kemarin. Lalu pas saat kokurikuler pada saat P5 dibebankan 6 dimensi. Makanya merasa masing-masing beban, berat gitu. Nah konsep ini tuh yang kemudian semestinya ke 8 dimensi itu dicapai oleh capaian pembelajaran matematika, capaian pembelajaran agama, capaian pembelajaran IPA, capaian pembelajaran ini terbentuklah ke 8 dimensi. Itu mungkin ya. Jadi nanti kompetensi itu tuh jangan jadi beban di satu mapel. Kompetensi itu adalah di level satuan pendidikan yang mungkin tiap masing mata pelajaran punya kontribusi terhadap dimensi itu. Makanya inilah pentingnya nanti pimpinan satuan pendidikan mengkoordinasikan, karena jangan sampai nanti matematika, nalar kritis, agama, nalar kritis nantinya 2 dimensi seluruhnya. Nah dari sejak awal nih ada komitmen apa yang diperkuat di mapel-mapel tertentu, sehingga gabungan dari mapel inilah untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Itu mungkin Pak. Ya, gimana Pak Jamal? Sudah clear ya? Oke, silakan Bu Muslimah. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya berhubungan dengan kurikulum yang tentang khusus coding dan AI tadi itu Pak. Bagaimana sikap kami di madrasah yang sudah terlanjur menyusun kurikulum itu tanpa coding dan AI itu bagaimana? Sudah tersusun dalam dokumen kurikulum, sudah dimintakan pengesahan ke Kanwil, sudah terbentuk jadwal dan lain sebagainya. Apakah kami harus merubah kurikulum yang ada di madrasah? Problem lainnya adalah bagaimana dengan pengajarnya, sementara kami belum siap dengan pengajar untuk coding dan AI seperti itu, untuk khusus coding itu. Apakah boleh misalnya ada salah satu guru yang punya kemampuan coding kemudian juga diberi tugas untuk mengajarkan coding seperti itu, atau bagaimana? Seperti itu. Apakah harus guru tersendiri yang punya kompetensi khusus coding gitu? Mungkin cukup itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama coding dan kecerdasan artifisial ini adalah mata pelajaran pilihan yang dibuka sesuai SDM yang tersedia di sekolah. Jadi kalau nggak ada guru, nggak ada sarana, ya udah nggak usah dibuka gitu. Karena ini pilihan ya, Ibu Bapak. Sebagai mata pelajaran pilihan, maka harus mempertimbangkan SDM yang tersedia dan juga siswa. Misalkan di sekolah ada 9 rombongan belajar, mungkin sarana yang tersedia cukup untuk 3 rombongan belajar, maka dibuka mungkin hanya 3 rombel, 6 rombel lain nggak dibuka. Bahkan paling minimnya adalah ada 9 rombel, nggak ada guru yang buat ngajar, nggak ada sarana, ya udah nggak usah dibuka. Jadi dibukanya itu pertama SDM-nya dulu. Dibuka, oh sekarang ada SDM, tapi SDM-nya tidak bisa buat 10 kelas, maka dibukanya hanya sesuai dengan siswa. Misalkan boleh juga ya buka coding KA hanya dari 3 kelas, buka 1 kelas saja boleh. Tidak mesti dipaksakan 3-3-nya. Bahkan tidak dibuka 1 pun boleh, karena ini sifatnya mata pelajaran pilihan. Lalu yang kedua, ini yang kami dari sampai hari ini sedang bahas Kemen revisi linearitas, sehingga akan kami masukkan di dalam Kemen linearitas. Untuk coding KA, untuk SD itu bisa guru kelas atau guru dengan latar belakang TK. Di SMP itu bisa guru latar belakang TK atau guru MIPA, guru matematika dan IPA. Nah di SMA ini kami sedang diskusi ya, apakah memungkinkan, karena kalau di SMA kan MIPA satu mapel IPA gitu. Kalau di SMA itu gurunya biologi, kimia, fisika. Kami lagi diskusi apa iya guru biologi mampu gitu ya. Guru, karena di SMA itu sudah harus pemrograman, coding dan lain-lain. Jadi ini tidak sembarangan asal guru. Nggak bisa asal guru sejarah mampu gitu ya, agama mampu walaupun bisa. Tapi secara aturan linearitas ini harus ada dalam keputusan menterinya dulu nanti. Jadi kemungkinan itu kalau SMP gurunya guru MIPA, MTS gitu ya, SMP MTS gurunya guru MIPA atau guru latar belakang informatika. Nah kalau di SMA pasti latar belakang informatika bisa, tapi kemungkinan untuk matematika bisa di kelas 10, tapi kalau kelas 11, 12 itu wajib yang latar belakang informatika atau TIK atau ilmu komputer.
yang bisa mengampunya. Jadi itu ya, lihat SDM-nya, lihat sarananya. Apalagi di SMA itu harus buat program programming dan lain-lain ini. Jadi harus ada tersedia sarananya. Kalau SD mungkin tidak ada teknologi nggak apa-apa. Tapi kalau SMA ini harus ada teknologi. Maka ini gimana? Ya udah kalau sudah disusun segala macamnya, jangan usah dipaksakan untuk dibuka tahun ajaran ini. Mungkin dibukanya tahun ajaran depan gitu. Jadi jangan sampai jadi beban. Karena ini sifatnya mapel pilihan dan juga tidak mesti seluruh kelas. Jadi di dalam lampiran permen itu ini dibuka sesuai SDM yang tersedia dan sesuai minat dari peserta didik. Jadi kalau anaknya tidak tertarik, nggak usah ngambil, bolehkah? Boleh. Karena ini sifatnya mapel pilihan. Ya, gimana Bu? Ada lagi? Silakan Bu Anita. Bu Anita Istarmini, Katim dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Katim Kurikulum dan Kesiswaan. Istimewa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya, cukup sungguh mencerahkan ini apa yang kemarin kami diskusikan dan disampaikan oleh Pak Yogi. Hanya kami dari tim ada pertanyaan yang kokurikuler, Pak. Jadi dari kemarin kan waktu sosialisasi dan hari ini ditegaskan bahwa kokurikuler itu tidak rapot seperti P5 kemarin. Tapi di panduan itu kan ada nilai, ada kriteria. Apakah nilai itu, misalnya kan ada predikat sangat baik, begitu kan di panduan. Nah, apakah nilai itu akan berdiri sendiri atau langsung dimasukkan di guru mapel masing-masing, atau kemudian apakah itu menjadi nilai sikap, karena kan berbeda. Nah, di dalam yang kokurikuler itu kan kolaborasi antar mapel. Jadi nanti apakah mapel masing-masing kemudian menarik sendiri, menyesuaikan dengan yang tema, kemudian disesuaikan dengan mapelnya, atau bagaimana? Karena kami kemarin diskusi kok agak rancu ketika tidak ada rapot, kemudian ada nilai. Kamu nilai itu diwujudkan atau ditampilkan di mana? Begitu Pak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi bagian akhir di dalam kokurikuler itu memang ada dilaporkan. Membantu gurunya kan, guru pada saat menyimpulkan itu kan dari proses. Ditampilkannya di mana? Ditampilkannya nanti di dalam raport siswa. Deskripsinya singkat seperti ini, makanya di bagian akhir itu kan deskripsi singkat. Untuk mendeskripsikan itu kan Ibu Bapak berdasarkan rubrik gitu ya. Nah, maka di dalam rapor inti anak gitu, ini contoh rapotnya ya. Ini kan ada nilai, ada nama mata pelajaran dan lain-lain. Nah, lalu nanti ada kolom khusus kokurikuler. Kami minta juga tidak terlalu banyak deskripsinya. Ini contoh adalah anak ada berdasarkan rubrik, makanya dalam satu semester tidak mesti 8, nggak usah banyak-banyak dimensi gitu ya dalam semester. Ini contoh dalam satu semester ini adalah terkait dengan dimensinya itu nalar kritis dan juga komunikasi. Dari rubrik selama satu semester diperoleh bahwa nalar kritisnya B, baik. Lalu berdasarkan pemantauan selama satu semester, komunikasinya itu kurang, rubrik tadi. Maka dideskripsikannya dalam raportnya ini. Jadi deskripsi tadi yang dalam panduan, yang di dalam panduan tadi ya, di dalam panduan kokurikuler kalau Ibu perhatikan kan ada bagian akhir. Nah, deskripsinya tuh ini. Ananda sudah baik dalam kreativitas terhadap kemampuan menemukan mengembangkan solusi efektif tema konservasi energi. Ananda perlu berlatih mengomunikasikan gagasan. Karena pada saat kegiatan kokurikuler dalam satu semester ada dua dimensi. Dimensi nalar kritisnya baik, lalu deskripsi terkaitan komunikasinya kurang berdasarkan rubrik. Kemudian dideskripsikanlah karena mintanya nilai narasinya positif. Maka di sini disebutkan Ananda sudah baik kreativitasnya, tadi kreativitas ya bukan nalar kritis, sudah baik kreativitasnya, dimensi kreativitasnya, namun perlu ditingkatkan komunikasinya. Jadi deskripsi raportnya itu ada di sini. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, sepemahaman kami, kalau salah mau diluruskan, kan kokurikuler itu tidak sama dijadwalkan dengan intra, bisa dilakukan di
luar kelas, bisa di mana saja, sehingga tidak terjadwal seperti intra, kan begitu. Nah, tetapi dihitung beban jam untuk guru, begitu ya. Nah, di kami itu kan kebetulan harus menyusun karena jika itu dimunculkan semua, jadi beban jamnya banyak. Apakah bisa ketika nanti kami memunculkan misalnya di kokurikuler dimunculkan semua mapel, tapi yang dimasukkan jadwal itu hanya intra, berarti nggak pengaruh pada jadwal per minggu, tapi di beban dia dihitung oleh gurunya itu dihitung bebannya. Apakah bisa begitu? Ya, jadi di dalam struktur kurikulum itu kan ada kolom intra, ada Ya. kolom kokurikuler. Ya. Anggaplah sekarang itu gabungannya itu adalah gabungan intra dan kokurikuler itu 40 jam, anggap Ya. satu minggu 40 jam. Ya, Kalau dulu sebelumnya, waktu sebelum kurikulum Merdeka itu kan 40 jam itu full intra. full intra dibagi Nah jam. sekarang itu kan 40 jam itu anggaplah 30 intra, 20 kokurikuler. Ya. Sehingga penjadwalannya gimana, harusnya beban mengajarnya anak tetap 40 jam kan? Sama kan? Ya. Sebelumnya tuh 40 jam itu full intra, sekarang 40 jam itu adalah intra dengan gabungan kan? Sama-sama total belajar anak 40 jam. Nah sekarang dalam penjadwalannya gimana? Ya jadwal intra berarti jadwal intranya 30 jam, jadwal kokurikulernya 10 jam. Tetapi boleh dilaksanakan Boleh. waktunya kapan saja. Waktunya pelaksanaannya itu boleh dengan sistem blok, boleh dibuat paralel setiap minggu ada. Makanya di dalam peraturan menteri narasinya gini, beban mengajar itu per tahun, alokasi per tahun. Yang kita jaga adalah total satu tahunnya berapa jam. Maka untuk kokurikuler itu berbeda dengan intra. Kalau intra itu kan punya masing-masing jam pengelolaannya ya. Agama misalkan, agama itu anggap intranya 3 jam, kokurikuler 1 jam. Bahasa Indonesia anggap intra 3 jam, kokurikuler 1 jam. Alokasi masing-masing mapel udah, untuk agama intranya 3 jam, untuk bahasa Indonesia 1 jam. Ya. Untuk kokurikuler totalnya yang diperhatikan, bukan masing-masing jamnya. Oke. Ya. Baik, Jadi hanya untuk kalau kokurikuler di boleh. Kemenak itu kan jadi berat ya, jadi karena semua itu. Oh, kami memastikan saja berarti Ya, betul. perhitungannya tetap dengan seperti kemarin begitu ya. Perhitungannya masih sama dengan Oke, kemarin. hanya Nah, memastikan itu Pak. Betul. Ya, terima kasih. Nah tadi terkait dengan ini, untuk menjawab kalau untuk secara kewajiban minimal kokurikuler, deskripsi lapornya gitu. Makanya di dalam panduan kokurikuler kan di situ ada proses rubrik ya, proses rubrik ada C, ada B ya. Lalu tuang rapotnya gimana? Tuang rapotnya itu hanya di sini aja, nanti diambil, disimpan di sini. Dan itu kesimpulan di akhir aja. Jadi tidak usah setiap dimensi, tapi ini keseluruhan. Makanya kalau diperkuat 1 semester 2 dimensi ya udah mungkin hanya tinggal 3 baris ya dalam rapotnya. Jadi tidak ada rapot tersendiri. Nah, tadi ada pertanyaan untuk kolaborasi lintas mata pelajaran gimana? Pada saat kolaborasi lintas mata pelajaran kan biasanya pasti ke tujuan belajar mata pelajaran. Kami di dalam panduan kokurikuler pun kami deskripsikan, Ibu Bapak untuk penilaiannya, kalau Ibu Bapak itu dapat, misalkan sekarang kolaborasi lintas mata pelajarannya itu ada matematika, ada IPA, ada IPS. Ini contoh ya, kolaborasi lalu memperkuat matematika dan IPA-nya. Nah, apakah pada saat kokurikuler ini, penguatan itu, anak kemampuannya meningkat, pemahamannya, misalkan sebelumnya belum bisa dia menghitung, menjumlahkan, setelah dikuatkan gitu, dia sebelumnya belum mampu menyelesaikan masalah berkaitan dengan geometri misalkan ya. Kan tujuan belajarnya misalkan menyelesaikan masalah berkaitan geometri. Pada saat belajar matematika di waktu belajar itu dia tuh belum bisa, masih bingung gimana menyelesaikan masalah berkaitan geometri. Misalkan berapa luas permukaan ruangan ini, hitung, dia nggak bisa. Lalu pada saat kokurikuler kan dia diperkuat ya. Oh inilah ternyata ada keterkaitan antara luas permukaan dengan IPA, dengan geometri, misalkan dengan arah, dengan lain-lain. Akhirnya dia mampu menyelesaikan. Nah, apakah itu bisa dihitung nilainya? Itu kami serahkan ke sekolah. Kalau menurut sekolah, setelah dilakukan kokurikuler, akhirnya meningkat kemampuannya, lalu mempengaruhi nilai intranya tadi di dalam mata pelajarannya, yang sebelumnya belum bisa
di awal mungkin kemampuan berkaitan matematikanya belum bisa, masih dapat nilai 80, setelah kokurikuler meningkat kemampuannya jadi 85, bolehkah itu diintegrasikan dalam nilai rapotnya? Jawabannya boleh. Makanya bahasa kalimatnya itu adalah kami dapat. Sekolah nggak mau ribet, pokoknya kokurikuler mah nggak mau nambah-nambah kerjaan, boleh tidak juga. Itu yang diserahkan kepada sekolah. Jadi kalau sekolah menurut ibu bapak, sayang nih anak kan sebelumnya belum bisa, sekarang jadi bisa, kan tujuannya nilai rapot itu menggambarkan kemampuannya. Maka saya ingin olah jadi nilai, sebelumnya mungkin dapat 80, setelah dia jadi bisa, jadi 85. Bolehkah saya menjadi masukkan ke dalam intranya? Boleh. Maka bahasanya dapat. Haruskah? Tidak harus ya. Kalau merasa guru tidak mau mengintegrasikan, tidak apa-apa. Nah, kebutuhan paling minimal adalah untuk kokurikuler itu adalah deskripsi keseluruhan tadi yang 3 baris itu. Makanya di sini ibu bapak, kalau di dalam kokurikuler ini prosesnya, makanya mungkin agak panjang seolah-olah ada rapot sendiri ya. Ini ada prosesnya kan, contohnya di sini ada rubrik gitu ya, kokurikuler. Karena ibu bapak kan tidak bisa langsung nebak dia nalakritis bangun bagus gitu ya. Perlu rubrik kan kita supaya objektif terhadap anak. Kita ada objektif terhadap anak bahwa anak itu memang ada kriteria bahwa penalaran kritis meningkat. Maka kita pakai rubrik sehingga kita bisa simpulkan anak itu baik atau cukup atau tidak. Nah, setelah itulah ibu bapak baru deskripsikan dari rubrik itu, oh anak itu baik dalam kreativitasnya, perlu ditingkatkan terkait dengan komunikasinya. Ini proses, jadi dalam panduan kokurikuler itu proses menjadi nilai rapot dalam intinya. Jadi proses tadi yang kemudian dituangkan dalam rapot siswa, mungkin hanya 3 baris di bapak ya. Nah, ya, jadi tidak berdiri sendiri. Jadi yang bagian bawah dalam kokurikuler di sini kan ada deskripsi ini ya di bagian akhir ya. Nah, bagian ini saja yang kemudian ditampilkan dalam rapot intranya, di dalam rapot inti siswanya. Jadi tidak berdiri sendiri nantinya. Jadi prosesnya itu. Jadi di dalam panduan kokurikuler itu adalah proses membuat deskripsi yang 3 baris ini, Bu. Jadi proses membuat deskripsi ini. Jadi tidak ada lagi rapot tersendiri itu. Ya, masih ada 2, Pak Didin dan Bu Elva. Silakan. Terima kasih. Mohon maaf Bu Elva karena mic dekat saya gitu kan ya. Ya Pak, alhamdulillah ketemu. Ini ada beberapa hal. Kalau saya berbicara tentang struktur kurikulumnya Pak. Jadi Bapak tadi jelaskan bahwa P5 penguatan dari P3. Sedangkan kokurikuler penguatan dari intrakurikuler gitu kan ya. Yang selanjutnya di Kemenak, karena tadi itu tidak semua mata pelajaran bisa dititipkan kokurikuler, tidak ada alokasi kok gitu kan ya. Nah, sedangkan tadi kan ada lintas disiplin ilmu gitu kan, bisa lintas mapel. Nah, kalau saya kan minta saran Pak ya, kalau di Kemenak itu misalkan kelas 10 itu hanya ada 3 mata pelajaran. Misalkan contoh Quran hadis, bahasa Indonesia dan IPA misalkan Pak. Yang ada koknya, yang lain tidak ada kok. Saran dari Bapak, apakah kegiatan kalau kemarin di Kemenak itu ada fasilitator, ada koordinator. Nah, kalau dengan kondisi begini, apakah kegiatan kokurikuler, misalkan kan di situ ada koordinator kokurikuler misalkan, apakah kira-kira perlu nggak ada fasilitator di mana kita melibatkan semua mata pelajaran untuk kegiatan proyek? Karena yang tercatat hanya 3 mata pelajaran dengan konsep tadi lintas disiplin ilmu, sebetulnya 3 mata pelajaran ini udah cukup gitu kan ya. Karena di kita desain misalkan di Sanawiyah, di MTS itu memang kelas 7, kelas 8, kelas 9 jam koknya beda-beda mata pelajaran. Jadi saran dari Bapak, apakah ini hanya lintas mata pelajaran yang 3 mata pelajaran tadi ditambah dengan gerakan 7 Indonesia Hebat misalkan, atau dengan yang lain, karena memang jamnya juga terbatas Pak Yogi, hanya 3. Jadi kalau setahun itu hanya 108 JP, kalau 3-3-nya kemungkinan juga tidak mencukupi. Kelihatan yang mencukupi kelihatan lintas disiplin ilmu. Hanya masalahnya
yang menangani kegiatan itu pada waktu di blok gitu kan ya. Kalau menangani kegiatan itu pada waktu di blok, artinya 3 orang guru itu kan tidak mungkin juga karena seluruh siswa misalkan ya. Apakah dimungkinkan masih kayak kemarin kita membuat koordinator fasilitator atau hanya 3 mata pelajaran itu saja mungkin Pak? Karena kemarin tuh saya pun berpikirnya tadinya oh ini penguatan mata pelajaran otomatis, cuma masalahnya di kita tidak semua mata pelajaran ada jangkauannya. Itu aja Pak. Satu lagi Pak, kemarin yang Permendikdasmen ada apa? Permendikdasmen 11 di pasal 20 itu Pak. Itu kan kita masih membutuhkan penjelasan. Makasih Pak. Assalamualaikum. Ya, untuk kokurikuler ini ada fasilitator, ada koordinator. Yang jadi fasilitator adalah guru yang punya alokasi waktu untuk jadi fasilitator. Yang jadi koordinator, semua guru bisa menjadi koordinator. Nah, kemarin di dalam Permendikdasmen namanya memang jadi koordinator pembelajaran berbasis proyek, tapi nanti ada Kepmen. Jadi turunan dari Permendikdasmen nomor 11 ini ada Kepmen. Jadi menjelaskan setiap pasal, setiap tanggung jawab, contoh dan lain-lainnya seperti SK misalkan koordinator pembelajaran berbasis proyek, kami deskripsikan ini dalam kegiatan kokurikuler. Alokasinya 2 jam sampai 6 jam. Nah, ini di dalam kokurikuler. Nah, itu bukti kerjanya apa saja. Nah, itu ada dalam Kepmen, termasuk pasal-pasal yang dalam Permen 11 itu ada Kepmen yang sedang disusun. Jadi detailnya itu nanti di dalam Kepmen, yang sedang disusun saat ini. Nah, untuk P5 sebelumnya, sekarang kokurikuler, fungsinya ada fasilitator. Fasilitator adalah guru-guru secara kewajibannya. Guru-guru yang punya alokasi waktu kokurikuler maka wajib jadi fasilitator. Kalau guru-guru yang tidak punya alokasi, bolehkah? Boleh. Cuma permasalahannya memang guru itu berarti mengabdi harus jadi fasilitator, tidak dihitung beban mengajarnya. Kalau jadi koordinator itu adalah beban kerja tambahan. Semua guru bisa menjadi koordinator. P5, koordinator kokurikuler. Berhak ini. Perhitungannya per apa? Per rombongan belajar. Jadi per rombongan belajar 2 jam. Kalau dia jadi koordinator di 3 rombongan belajar, jadi 6 jam. Itu ya. Jadi kalau fasilitator adalah guru yang punya alokasi. Tadi kan ada 3 guru tidak mapol yang punya alokasi. Maka dia wajib jadi fasilitator. Bolehkah merangkap fasilitator koordinator? Silahkan. Karena kalau fasilitator itu kewajiban yang punya alokasi waktu, sedangkan koordinator adalah beban kerja tambahan. Jadi kalau dia jadi koordinator di 3 rombel bisa dapat 6 jam. Itu ya terkait dengan untuk fungsi fasilitator dan koordinator. Dan mungkin terkait pasal-pasal nanti detailnya Kepmennya mungkinnya karena minggu ini tuh masih penyusunan Kepmen terkait misalkan guru wali harus ngapain, apalagi banyak beban-beban kerja tambahan yang bisa diklaim kan, misalkan untuk jadi panitia aja sekarang kan kegiatan juga bisa dihitung beban mengajar, pelatihan beban mengajar. Nah, deskripsi termasuk apa yang dibutuhkannya itu adalah dalam Kepmen. Misalkan untuk jadi koordinator apa yang dibutuhkan. Nah, itu tuh buktinya itu adalah dalam Kepmen. Jadi mungkin jadi pelaksanaannya kokurikuler itu nggak tahu jauh beda dengan P5, ada fungsi fasilitator, ada fungsi koordinator. Nah, kalau fasilitator kewajiban kenapa? Karena dalam struktur kurikulumnya ada alokasi waktu untuk kokurikuler sebagai fasilitator. Nah, kalau koordinator karena tidak ada dan semua guru berhak bisa, maka ini sebagai beban kerja tambahan. Itu, Pak. Ya, silakan Bu Elva Suraya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Yogi, menyambung masih di sesi kokurikuler Pak Yogi. Kalau tidak salah di panduan kokurikuler itu ada menyebut namanya kemitraan pembelajaran. Mungkin ini juga ada kaitannya dengan beban kerja guru yang kemarin sudah disampaikan, termasuk pengakuan
keaktifan di masyarakat, di struktur struktur organisasi non struktural itu diakui. Dan untuk kemitraan ini ada 3 tripusat pendidikan kalau tidak salah di Hajar Dewantoro, ada masyarakat, kemudian keluarga dan juga lembaga pendidikan. Di sana menyebut dengan jelas posisi masing-masing. Nah, kaitannya dengan nanti gitu ya, barangkali segala sesuatu akan dihitung beban gitu. Apakah bagian dari kemitraan ini proses nanti penghitungan seseorang bisa diakui jamnya ketika dia aktif di masyarakat? Apakah juga dilihat dari kemitraan ini? Itu yang pertama, karena di sana menyebut dengan jelas bagaimana posisi orang tua, posisi keluarga, posisi di masyarakat dan juga di lembaga pendidikan. Kalau tidak salah banyak diakui beban 1 jam di luar KBM, JPL gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang capaian kokurikuler yang tadi disampaikan bahwa muatan dalam kokurikuler sekarang 7 KAHI, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan juga 8 profil lulusan. Di sana tadi kalau tidak salah juga disampaikan paling tidak satuan pendidikan memuat 1 tema yang akan diambil terkait dengan kolaboratif antar disiplin ilmu. Dan apakah ketika salah satu satuan pendidikan sudah mengambil 1 tema yang itu mungkin stressing dari kekhasan madrasah, misalnya madrasah tahfidz mengambil tema ini, madrasah riset mengambil tema ini, apakah ke-8 profil lulusan dan KAI itu wajib terakomodasi dalam setiap semester, atau kita diperbolehkan hanya mengambil 1 tema misalnya karena keterbatasan SDM dan lain-lain, atau dalam 1 tahun ajaran wajib semuanya terakomodasi. Mungkin itu Pak Yogi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesalahan. Ya, terkait dengan fungsi-fungsi yang ada terutama di Permendikbud nomor 11 ya, bisa jadi karena untuk pengakuan beban misalkan keaktifan di organisasi masyarakat dan lain-lain itu ada kriterianya tersendiri. Jadi kalau pada saat nanti kolaborasinya memang relevan dengan yang tugas fungsinya beban kerja misalkan keaktifan di masyarakat itu cocok, bisa jadi dihitung beban mengajarnya. Tapi bisa jadi kolaborasi kemitraan ini tidak terkait dengan yang sesuai kriterianya keaktifan masyarakat, tidak dihitung. Jadi nanti untuk bisa dihitung tersendiri terkait dengan keaktifan itu ada syaratnya. Ada misalkan bukti dia sebagai anggotanya, keaktifannya sebagai apa, bukti dukungnya apa, itu tersendiri. Nah bisa jadi gitu ya, pada saat kita ada kolaborasi pada saat kegiatan kokurikuler itu ternyata relevan, ya mungkin bisa dihitung. Jadi perhitungannya itu tersendiri gitu. Kalau yang ini adalah dalam rangka mendukung kokurikulernya. Nah bisa jadi ada pada saat kegiatan kokurikuler itu bisa bagian dari pengembangan yang mungkin dihitung kalau sesuai kriteria. Kalau memang pengembangannya kemitraannya biasa saja dan tidak memenuhi syarat pada saat beban kerja tambahan tadi, yang nggak dihitung gitu. Jadi bisa jadi ada yang berkaitan dan memenuhi syarat dihitung, bisa jadi tidak. Lalu yang kedua, 8 dimensi itu dicapai di akhir jenjang. Di akhir jenjang melalui intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Intrakurikuler pun 8 dimensi tidak mesti dicapai seluruhnya oleh 1 mapel. Nah, di dalam kokurikuler pun hal yang sama. Untuk memperkuat 8 dimensi tidak mesti di dalam 1 semester atau tidak mesti di dalam 1 tahun. Itu perlu dicapainya, diperkuatnya. Ini tuh penguatan. Jadi jangan jadi beban kokurikuler sendiri. 8 dimensi itu jadi bebannya seluruh guru mata pelajaran dan jadi kokurikuler. Jadi 8 dimensi itu perlu dicapainya justru mayoritas paling banyak itu melalui intrakurikuler dulu. Kokurikuler itu penguatan. Jadi justru yang perlu dipetakan tuh intrakurikulernya dahulu.
8 dimensi itu dicapai oleh intra, mungkin proporsi itu bisa 70-80% lewat intra. Diperkuat kokurikuler itu mungkin tinggal 20%-nya. Nah, untuk memperkuat 8 dimensi itu pun adalah di akhir jenjang. Jadi bisa jadi dipetakan, oh ini ada 8 dimensi, kita perkuat yuk dalam 6 semester. Semester 1 2 dimensi, semester 2 dimensi, 2 dimensi, ada mungkin yang beririsan. Bahkan mungkin hanya 1 yang lain 2 silahkan. Nah, itu yang perlu dipetakan itu adalah dimensi apa yang diperkuat dalam satu jenjang. Jadi 8 dimensi tidak harus dihabiskan 1 semester, 1 tahun, apalagi 1 semester, bebannya berat nantinya. Maka mungkin cukup 2 gitu ya, dimensi yang diperkuatnya. Berarti dalam satu angkatan belum tentu bisa mendapatkan poin itu ya, 8 dimensi itu ya? Ya, bisa dalam 3 tahun ya? Ya, 8 dimensi itu dicapainya dalam akhir jenjang, dalam 3 tahun kalau di MTS atau di MA ya. Jadi tidak dicapainya tidak harus dicapai. Bolehkah mau dicapai dalam 1 semester? Boleh sih, boleh gitu ya, tapi berat saja. Secara ini 8 dimensi itu perlu diperkuatnya dalam jenjang gitu. Jadi tidak wajib 1 semester dan tidak wajib 1 tahun ya, wajibnya diperkuatnya itu dalam jenjang, di akhir jenjang. Oke, jelas ya Bu Elva ya. Baik, Bapak dan Ibu, cukup ya saya kira. Udah mau 5:30, ada yang belum asar juga, saya belum asar juga. Cukup ya Pak Yogi? Oke ya. Oh, masih ada 1 orang. Sudah nggak ada yang lain. Mau ada closing Pak Yogi? Ya, baik Ibu Bapak, untuk pembaharuan gitu ya terkait dengan kurikulum ini, mungkin Ibu Bapak pun bisa dan sudah mempelajarinya, mengaksesnya di website kami di kurikulum.kemdikbud.go.id/rujukan. Di situ Permendikdasmen nomor 13-nya sudah ada. Lalu ini di klik rujukan di sini Ibu Bapak ya, rujukan kurikulum.kemdikbud.go.id/rujukan. Di sini kami sudah ada Permendikdasmennya. Pertama naskah akademiknya dulu ya, waktu itu tuh kami simpan naskah akademik pembelajaran mendalam, lalu kode kecerdasan artifisial. Jadi posisi tadi memahami dan lain itu ada dalam naskah akademik. Lalu peraturannya Permendikdasmen nomor 13/2025 ini terkait kerangka dasar struktur kurikulum. Lalu delegasinya adalah ada capaian pembelajaran, sudah kami terbitkan juga nomor 46. Dan ada 3 panduan kurikulum satuan pendidikan, panduan kokurikuler, lalu panduan pembelajaran dan asesmen. Nah, ini yang mungkin bisa dilihat secara utuh ketiga panduan ini, karena pemikiran-pemikiran terkait dengan pembelajaran mendalam ini pun kami tuangkan ke dalam panduan ini. Nah, pembelajaran asesmen dan kurikulum satuan pendidikan itu ada edisi revisi ya. Kalau kokurikuler karena baru, nah ini adalah baru gitu, panduan kokurikulernya, panduan hal yang barunya. Nah, Ibu Bapak, secara prinsip ini tuh tidak banyak perubahan. Jadi kurikulum itu, struktur kurikulum itu ada intra, ada ko-kurikuler, dan ada ekstrakurikuler. Jadi kurikulum itu ada intra, ada ko, dan ada ekstrakurikuler. Intra kompetensinya mata pelajaran, muatan pembelajarannya mata pelajaran. Intra kompetensinya capaian pembelajaran, muatan pembelajarannya itu disebut mata pelajaran. Beban belajarnya per tahun. Kokurikuler kompetensinya itu untuk memperkuat 8 dimensi, muatannya disebut tema. Nah, kokurikuler itu ada penyesuaian bentuk ya. Jadi sama-sama sebelumnya pun disebutnya itu kokurikuler. Kokurikuler itu kalau sebelumnya bentuknya kokurikuler itu P5 bentuknya, sekarang bentuknya kokurikuler itu menjadi kolaboratif lintas disiplin ilmu dan atau gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia. Jadi gerakan 7 kebiasaan Indonesia hebat atau kolaboratif itu disiplin ilmu itu adalah bentuk dari kokurikuler. Jadi yang berubah itu bentuknya, kokurikulernya tetap. Kokurikuler bentuknya sebelumnya P5,
Sekarang bentuknya menjadi kolaboratif lintas disiplin ilmu dan gerakan 7 kebiasaan enak ini sahabat. Jadi yang ada penyesuaian itu bentuk dari kokurikuler. Kokurikulernya tetap sendiri ya, alokasi waktu sendiri tetap. Nah bentuknya aja yang ada penyesuaian. Itu mungkin dan penjelasan detailnya bisa di dalam panduan kokurikuler. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan plus untuk Pak Yogi. Ya, di akhir Pak Yogi, tadi pagi saya lihat buku anak saya kelas 6 itu matematika ada nama Pak Yogi sebagai penelaah. Jadi kita juga sedang menyusun buku Pak Yogi. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Yang CP akan kumpul di sini pukul 8 ya, 20 ya, pukul 20 dan yang pengembang di lantai dekat resto. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan bersama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahlul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau foto apa? Saya mau salat. Salat terus.